Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fatimatus Zuhro dari kelas MC4C Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul kelemahan fiat money, yang merupakan salah satu bahasan dalam ekonomi Islam dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Pertama-tama mari kita analisis perkembangan uang hingga saat ini. Mulai tahun 6000 sebelum Masehi, transaksi yang pertama kali dilakukan manusia adalah dengan memakai sistem barter atau menukar barang kebutuhan satu sama lain. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang Mesopotamia. Kemudian pada tahun 564 sebelum Masehi, bangsa Lydia memperkenalkan mata uang emas kepada dunia internasional. Mata uang emas ini tetap digunakan pada masa Rasulullah SAW dengan uang dinar dan dirham sebagai mata uangnya, dan dipakai hingga akhir masa pemerintahan Kekaisaran Ottoman pada 1923 Masehi. Kemudian setelah itu dimulailah era uang kertas dengan berstandar pada emas, yang artinya bahwa setiap satuan dasar nilai mata uang pada uang kertas ditetapkan berdasarkan pada jumlah emas yang dimiliki. Kemudian pada tahun 1971, uang kertas tidak lagi bersandar pada emas dan menggunakan sistem mata uang yang mengambang bebas atau yang sering disebut sebagai fiat money. Beberapa kejadian yang berpengaruh terhadap sistem keuangan global pada abad ini antara lain: pertama, yaitu perjanjian Bretton Woods pada 1944 yang melahirkan Bretton Woods System, di mana mata uang dolar Amerika Serikat akan memakai standar emas, sementara nilai mata uang lainnya akan ditautkan ke nilai dolar Amerika Serikat. Selain itu, lahir pula lembaga penguasa moneter dan perdagangan internasional, yaitu IMF, Bank Dunia, dan WTO. Selain itu, pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi yang menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai Nixon Shock. Salah satu kebijakannya adalah membatalkan konvertibilitas langsung dolar Amerika Serikat terhadap emas. Kebijakan ini mengakhiri perjanjian Bretton Woods dan memulai era mata uang yang mengambang bebas yang berlangsung hingga kini. Sejak itu, mata uang dicetak tanpa memakai underlying emas atau yang biasa disebut sebagai fiat money. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh adanya penggunaan fiat money adalah meningkatnya inflasi. Inflasi dimulai dengan peningkatan kebutuhan yang mendorong bank sentral untuk mencetak lebih banyak mata uang sehingga meningkatkan suplai mata uang tersebut. Namun di sisi lain, jumlah ketersediaan barang kebutuhan terbatas, sehingga harga barang tersebut menjadi naik yang mengakibatkan inflasi. Beberapa contoh inflasi yang terjadi di negara kita antara lain harga telur. 20 tahun yang lalu harga telur sekitar 7.000 per kilogram, sedangkan tahun ini harga telur berkisar antara 25.000 sampai 26.000 rupiah, mengalami kenaikan sekitar 250% atau 2,5 kali lipat. Di sisi lain, harga beras pada tahun 2010 berada pada angka 6.000 sampai 7.000 rupiah. Namun pada tahun ini harga beras mencapai kisaran 10.000 hingga 11.000, mengalami kenaikan sekitar 66,6% dalam waktu 12 tahun. Lalu, apa yang menyebabkan mata uang rupiah terus mengalami penurunan? Hal ini tidak lain dikarenakan perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Akibat krisis Amerika pada tahun 2008, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan kuantitatif easing, yaitu menyuntikkan dana stimulus untuk membangkitkan gairah ekonomi agar kembali bangkit dari krisis dengan mencetak lebih banyak dolar.
Dana tersebut kemudian diinvestasikan ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Setelah ekonomi mereka membaik, Amerika kembali mengeluarkan kebijakan yang disebut tapering off, yaitu memotong dana atau stimulus tersebut. Akibat pemotongan tersebut, investor Amerika hengkang kembali ke Amerika Serikat sehingga suplai dolar di dalam negeri atau dalam negara-negara berkembang menjadi sedikit dan nilainya menjadi lebih berharga. Sehingga mata uang negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang tadinya merasakan stimulus tersebut menjadi tertekan dan menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi melemah. Lalu bagaimanakah nilai uang kertas saat ini sejak diberhentikannya perjanjian Bretton Woods? Dalam 40 tahun, rupiah mengalami penurunan daya beli rata-rata 8% per tahun. Dalam 40 tahun, US dollar mengalami penurunan rata-rata 5% per tahun. Selain itu, fakta sejarah menunjukkan pada tahun 1998 angka inflasi di Indonesia mencapai 78%. Dengan asumsi inflasi 7,5% per tahun saja, dalam 10 tahun mendatang biaya hidup kita dalam rupiah akan meningkat lebih dari 100%. Dalam kurun waktu 40 tahun tersebut, nilai dinar justru mengalami kenaikan rata-rata 28,73% terhadap rupiah dan 10,12% terhadap dolar. Selain fakta-fakta di atas, fiat money juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, fiat money tidak mempunyai nilai intrinsik yang jelas. Nilai mata uang tersebut hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap pemerintah, sedangkan pemerintah punya kebebasan untuk mencetak uang tersebut sebanyak-banyaknya. Fiat money juga memungkinkan adanya spekulasi mata uang dan arbitrase, serta hanya menguntungkan negara-negara yang mata uangnya ditetapkan sebagai angkor, seperti Amerika dengan USD-nya dan Euro untuk benua Eropa. Selain itu, sejak digunakan tahun 1971 hingga sekarang, dunia telah mengalami krisis sebanyak 5 kali. Lalu, apakah solusi bagi permasalahan tersebut? Solusinya adalah dengan menerapkan mata uang berbasis emas atau perak seperti dinar dan dirham. Dari aspek sejarah, mata uang emas lebih stabil karena telah dipakai sejak 5 abad sebelum Masehi hingga 1970-an, dan sejak itu hanya pernah terjadi krisis 1 kali. Kelebihan-kelebihan emas antara lain stabil, tahan lama, dan tidak dapat hancur, terstandarisasi sehingga dapat digunakan untuk patokan pertukaran nilai, suplainya terbatas sehingga tidak menimbulkan inflasi, serta kecil kemungkinan terjadi spekulasi dan manipulasi terhadap nilai tukarnya. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.